Kak, thank you ya, karena Merasa story-nya tertolong. kakak, aku mengurungkan niat untuk waktu itu ngebikin konten highlight 5 outer. Karena konten kakak, aku bisa dress up apa aku. Teman-teman tuh juga sempat nanyain ya, Far, lu nyesel nggak sih ambil arsitek? Terus? Jawabannya Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan seorang content creator, seorang Creative director juga. Masih muda loh. Masih muda. Dia adalah Leonardo Alvaro. Leonardo Alvaro, anak muda dengan banyak kreasi ini sebenarnya lulusan arsitektur loh dari Unika Sugia Pranata Semarang. Ketidaksengajaan dari apa yang terjadi di dirinya membawanya menjadi seorang digital marketing spesialis saat ini. Senang fashion dan olahraga, Leonardo bersama saudaranya mengembangkan bisnis branding bernama Genus, yang dimana di perusahaan tersebut selain dia dan timnya memikirkan bagaimana konten strategi bekerja, juga termasuk campaign plan, social media advertising, dan lain-lain. Penting bagi seorang Leonardo selalu ada engagement dengan para followernya. Hal tersebut yang membuat para penggemarnya setia untuk selalu mengikuti sepak terjang idolanya ini. Yuk kita simak obrolan bersama Leonardo di .podcast kita kali ini. Yeay! thank you. It's an honor for me bisa diundang di sini ya, Aku Pak Ren dan Ibu Mira. Kita tuh Thank you waktunya juga. Thank you. kita tuh yang kita undang beberapa adalah yang kayak content creator belum pernah ya Mir ya? Jarang ya? Ada Ya, finance tapi ya. Oh, Rickman juga ya. Iya benar-benar dari architecture. Nah, ini adalah dari bidang yang sangat berbeda ya. Ini lebih ke mungkin lifestyle dan fashion ya. Tapi yang belum tahu teman-teman adalah beliau ini adalah ternyata adalah lulusan arsitektur. Yeay. Ini yang ini yang mau gue tanya sebenarnya. Leo, gimana sih sampai lo mungkin dari arsitektur selesai terus tiba-tiba sekarang udah besar di konten ya sebagai influencer kalau gue bisa bilang ya gitu. Itu perjalanannya gimana tuh dari mulai awalnya deh? Sebenarnya dulu itu waktu kuliah emang lumayan suka explore sih. Salah satunya fashion. Tapi dulu nggak konten. Cuman kayak ya paling share aja. Ini outfit yang lagi gue pakai nih hari ini. Share di mana waktu itu? Paling waktu itu di story gitu-gitu. Dan nggak bermaksud untuk jadi content creator. Terus kayak beberapa kali iseng-iseng upload sampai kayak di mana waktu itu posisi udah ngerantau di Jakarta. Ya ini for konteks saya asli Semarang ya. Asli Semarang terus ngerantau ke Jakarta, habis itu mulai belajar soal advertising. Karena waktu itu pekerjaan pertama itu saya kerja di advertising. Jadi lulus arsitek kerja advertising. Karena emang suka aja sih secara industri, kayak ngerasanya lebih hidup dan opportunity-nya tuh lebih gede gitu untuk bisa ketemu sama banyak orang gitu. Terus ya pelan-pelan mulai belajar soal fashion, terus kayak iseng waktu itu karena ada satu postingan di TikTok, kayak cuman ngebikin konten how to pose. Oh iya. Terus ngebikin konten itu, besok paginya tuh beberapa teman-teman kayak ngechat, terus kirimin link. Ini link apa? Itu udah beberapa teman komen gitu. Terus setelah dibuka ternyata link postingan TikTok aku. Dan ternyata setelah aku buka viewsnya tuh udah 300.000 waktu itu. Dan itu uploadnya kayak jam 9 malam. Dan waktu itu kebetulan tidurnya cepet.
Terus besok paginya tuh beberapa teman ngechat. Ternyata besoknya udah 300.000 udah gitu. rame, udah dan viral. lusanya udah sampai 1 M. Wow. Viewsnya. Nah waktu itu mikir kan kayak ini trafficnya mau digimanain ya, karena kan kayak sayang dari ya. postingan itu aja. Kalau nggak dilanjutin ya. Terus akhirnya belajar untuk konten. Waktu itu juga nggak tahu ya konten apa ya, kayak bingung ya. Terus akhirnya ya udahlah sesimpel ngebikin konten dari komenan orang. Misalnya kayak ada orang yang nanyain, Kak hairstyle-nya apa ya? Ya udah bikin konten soal hairstyle. Ada yang nanya, Kak bajunya beli di mana ya? Ya udah highlight bajunya beli di mana sama highlight outer lain. Sesimpel itu sih. Jadi yang story dulu itu akhirnya keluar tapi jadi konten beneran gitu. Iya, betul. Fun fact-nya dulu itu aku prefer untuk kerja di belakang layar sebenarnya. Nggak terlalu suka untuk di depan layar. Tapi nyatanya kamu sekarang di depan layar. Iya, karena opportunity-nya di situ ya. Rezekinya di situ ya. Rezekinya di situ. Betul. Oke. Terus ya habis itu belajar untuk apa ya? Awalnya kan nggak pede ya, kan semua orang kan nggak yang bisa ya kamu nggak pede ya. Dulunya nggak pede banget pasti. sih. Oh ya? Dan lumayan terbilang introvert banget lah dulu lah. Masa? Ya walaupun sekarang iya ya. Enggak, kalau lu ngelihat sekarang ya enggak dong. Gue dulu kayak dia, nggak berani lihat kamera. Iya. Itu Karena nggak berarti semua ada orang proses ya kan bisa. ya? Proses. Dan itu pun sampai sekarang pun masih beberapa kali kayak ngerasanya masih grogi, masih malu gitu. Iya. Sekarang kalau lo ngomong bahwa lo introvert kan nggak ada yang percaya kan? Nggak ada yang percaya. Setelah beberapa orang tahu kayak masa sih introvert, kayak nggak percaya deh gue deh. Dia bisa menggunakan momentum dia. Betul. Yes. Akhirnya ya momen-momen itulah ya yang membuat lo kayak likes banyak itu membuat lo jadi percaya diri. Bener? Iya. Jadi kayak jangan sampai ketika udah dapat momentum terus kitanya biarin kamu gitu cuekin. Even mungkin aku waktu itu posisinya aku belum siap, tapi berusaha untuk menyiapkan diri lah. Karena kan nggak terbiasa ya dengan exposure yang segede itu. Ada orang nggak yang memaksa untuk supaya kamu? Nggak ada. Jadi kamu nggak ada sama sekali. sendiri aja gitu kayak ini mau dibawa kemana kayak gitu-gitunya ya? Ada yang nge-push apa nggak ada. Pertama nggak ada yang nge-push. Kedua paling kalau misalkan ditanyain inspirasinya dari mana, beberapa content creator yang di luar, dari UK, dari Jerman gitu. Karena emang udah ngikutin mereka itu dari lama gitu. Terus ya udah keterusan sampai sekarang ya. Ya udahlah ya. Akhirnya saya di sini. Ya. Tapi berarti kamu dari dulu memang suka lihat-lihat sosmed. Suka. Ya kan? Apalagi outfit gitu. Biasa carinya lebih ke inspirasinya pasif aja gitu ya, ngeliat doang gitu ngeliat ya. doang gitu, terus atau enggak praktekin tapi nggak sampai sendiri. untuk di take. Nggak untuk yang komersil lah jatuhnya gitu ya. Nggak untuk di showcase ke orang gitu. Iya. Sekarang semuanya gitu akhirnya jadiin konten aja lah ya gitu. Toh seru juga gitu kan. Banyak yang terinspirasi pasti kan gitu kan. Bener. Dan mungkin ini intermezzo dikit ya, karena kan terlepas dari konten fashion itu beberapa kali juga sering untuk share insight terkait soal apa ya, lebih kayak quarter life, terus kayak ya personal experience. Dan waktu itu sempet ada satu hal yang ngebikin aku ngerasa kayak ternyata hal sesimpel ini tuh bisa impactful ya ke orang lain ya. Waktu itu sempet bikin reminder ke teman-teman yang ada di Instagram itu untuk ya intinya kayak please stay alive. Tapi waktu itu pas hari dimana suicide prevention day kalau nggak salah. Sekalian lah. Terus habis itu beberapa orang tuh bahkan sampai kayak komen, Kak thank you ya karena Merasa story-nya tertolong. kakak. Aku mengurungkan niat untuk Jadi kayak dia merasa bahwa ada yang berguna dari apa yang dia lakuin. Awalnya iseng-iseng gitu, kayak cuman share story, aku bisa dapat insight ini. Kayaknya lucu nih kalau misalkan di-share ke teman-teman yang ada di Instagram gitu. Terus ternyata ya bener-bener nggak expect, karena itu kan hal simple ya, kayak siapa sih yang expect untuk satu slide yang kayak kita share insight-nya kita, ternyata itu bisa impactful loh ke orang yang tepat. Ya nggak expect sama sekali. Nah that's something ya apa ya, that makes me alive tuh, karena aku ngerasanya ternyata kita bisa ya untuk impactful lewat sosmed. Mungkin dulu awalnya ngerasa kayak content creator tuh apa sih, kayak masa ada sih beberapa orang yang nungguin kayak Kak kok udah lama nggak komen, kok udah lama nggak posting, itu orang-orang nganggur apa gimana sih. Tapi setelah sekarang ngerasain ternyata presence-nya kita tuh berarti se-powerful itu loh buat orang-orang yang terdekat, buat followers kita. Jadi itu apa ya, yang ngebikin aku ngerasa kayak ya mungkin apa ya, ngerasanya I'm on the right line.
yang mungkin aku harus lanjutin terus nih gitu. Kadang kan mungkin kayak jadi content creator itu kehabisan motivasi ya, kehabisan apa nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Iya, dan kayak ngerasanya apa cobain segmen lain ya, tapi ya ternyata ada beberapa hal yang ternyata itu impactful. Dan mungkin satu lagi nih tiba-tiba keinget, waktu itu pernah ada orang komen, "Kak, thank you ya udah bikin konten yang ini," terus dia kirimin linknya. Waktu itu ngebikin konten highlight 5 outer. Karena konten kakak, aku bisa dress up apa aku. Oh, so sweet. Lucu banget itu Iya. kayak ternyata bisa ya, nggak cuman ada beberapa yang kayak "Kak, thank you ya," akhirnya aku bisa nggak bingung untuk kasih hadiah ke adik aku. Jadi kayak ternyata bisa ya ke situ ya. Iya. Artinya dari situ kamu ada interaksi dengan engagement dengan Yes. dengan followers kamu ya, nggak cuma sekedar kayak kamu posting selesai gitu, enggak ya? Iya. Tapi situ ada obrolan lah gitu ya. Iya. Dan kamu tahu bahwa mungkin dari situ kamu bisa lihat sebenarnya yang follow kamu atau market kamu tuh ada di mana gitu nggak sih? Bisa karena kan Iya. kita kan aku juga kerjanya kan di ini ya, Di advertising di tadi. advertising gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak ngebaca data, tracking insight dan lain-lain. Ya makin kesini kayak makin tahu lah kira-kira tuh audiensnya, habitnya sukanya kayak gimana sih konten-kontennya, dan mereka tuh terinspirasinya kayak apa sih. Dan beberapa DM pun masih aku personally masih bacain. Kamu ladenin. Aku bacain, nggak semuanya diladenin, cuman kayak bacain karena mereka beberapa kali ngerasa, "Oh Kak, thank you udah bikin konten ini." Terus kayak kita kan juga bisa nge-track kan konten mana yang rame. Oh berarti kalau misal konten itu rame, ya mungkin itu yang lagi works lately. Iya. Gitu sih. Jadi mereka tuh mau nggak mau jadi kayak feedback kamu juga untuk kamu mereview lah ya. Iya, Kedepannya karena kamu harus bikin dan bahkan konten mereka pun mana. yang ngasih ide sih beberapa kali. Gitu ya? Kak, misalkan kan beberapa followers kan mostly cewek ya, dan mereka lebih ke kalau cewek biasanya kan Itu suka kalau K-pop gitu ya. karena kamu ganteng itu mah. Iya. Konten creator ya. Karena ganteng doang kayaknya nggak cukup ya kalau untuk Betul. bikin Iya, konten ya. iya, Karena iya. kadang ide itu penting ya. Iya. Lo kalau misalnya kayak cuman kayak posting foto selfie mulu kan orang bosen ya. Iya, Kayak nggak iya, dapet iya. apa-apa juga gitu gak sih? Iya. Nggak ada materinya. Nggak ada materinya gitu ya. at the end kan. Tapi beberapa kali pun dapat inspirasi dari mereka, dalam artian mostly dari mereka tuh K-pop, suka K-pop. Oh, oke. Nah terus mereka kayak minta, "Kak, coba recreate outfitnya si ini dong gitu." Oh, Jadi beberapa kali kayak K-pop siapa idol sih? gitu ya? Ini siapa ya? orang misal kayak BTS Iya. atau enggak kayak Enhypen Iya, dan iya, lain-lain, nggak tahu kan awalnya, Ah. terus jadi kayak bisa Ngikutin nih. lama-lama. Ya udahlah bikin satu outfit, recreate si ini si A si itu B pasti gitu. happeningnya luar biasa tuh. Terus ya lumayan works, Iya. secara traffic pun lumayan rame, dan mostly dari mereka kayak lumayan suka gitu. Terus kayak ya biasalah di endingnya selalu aku kasih CTA, next bikin siapa lagi nih gitu. Jadi itu yang akhirnya engagement tuh terjadi ya. Iya, Karena mereka dan- selalu dilibatkan gitu Dan ya. fun fact-nya itu sebenarnya idenya bukan dari aku, Iya, idenya tuh ya iya. dari kalian. Jadi justru malah kamu nggak perlu capek-capek nyari ide. Iya, gitu ya. iya. Karena kamu udah kayak tinggal menggali gitu kan Yang dari minta Iya. mereka soalnya. Iya, iya, Yang minta mereka. Seru ya. Seru ya. Enaknya kalau Sabar, misalkan sabar udah dulu. dua arah, enaknya kalau misalkan udah dua arah kayak gitu. Iya. Jadi kita bisa sharing insight, dan mereka tuh beberapa kali kasih beberapa ide-ide output. Iya. Itu sih yang ngerasa enak, ngerasa enjoy-nya. Leo ini kan tadinya kuliah di arsitektur ya. Berarti memang nggak ada bayangan bahwa nantinya jadi content creator kah atau apapun yang sampai Sama sekali. terjadi sama sekali kan Sama sekali. Nah sekarang nih merasa nggak bahwa apa yang pernah dulu di kuliah gitu ya, zaman waktu kuliah tuh ada manfaatnya nggak sih dengan kamu berkonten sekarang ini gitu? Oke, ini beberapa teman-teman tuh juga sempat nanyain ya. Far, lu nyesel nggak sih ambil arsitek? Terus? Jawabannya enggak. Karena kalau misalkan aku bisa track ulang, track back ke tahun 2016, aku tetap bakalan ambil arsitek. Karena banyak orang tuh punya stigma yang salah menurut aku terhadap arsitek. Oke. Mereka tuh menganggapnya bahwa di arsitek tuh kita cuman diajarin untuk how to build the project, how to build the best house. Ya, nggak sesimpel itu gitu loh. Justru aku selalu ngomong ke mereka, arsitek itu it's not only about the building. Arsitek itu kita tuh dilatih beberapa hal-hal lain, kayak contoh critical thinking, problem solve. Dan waktu itu kan beberapa kali secara tugas-tugas project itu tuh coba kamu solve dari klien mintanya rumah 3 lantai, papahnya dia itu tiap hari kerjanya sering lembur, mamahnya suka berkebun, tapi mamahnya saya pakai kursi roda. Jadi kayak harus mikirin, oh gimana ya? Terus anaknya dua-duanya
anaknya yang cowok suka musik, anaknya yang cewek suka nari. Jadi cara berpikir, cara berpikirnya yang di highlight tuh itunya gitu. Gimana caranya untuk kita nyelesain sebuah masalah yang emang dikasih sama klien kita, yang sangat kompleks gitu. tadi itu ya. Iya, case-nya kan itu gitu. Nah, gimana untuk kita nyelesain itu? Nah, sebenarnya apakah nextnya mau jadi arsitek apa enggak? Kita mau di industri apapun menurut aku sih tetap impactful ya, karena kita basicnya udah tahu gitu. Basicnya udah di. Cara berpikir itu akhirnya kamu dapetin nggak di pekerjaan kamu sekarang? Kamu? Cara berpikir itu menurut aku di tempat pekerjaan itu bukan didapetin sih, lebih ke membantu, sangat membantu gitu. Even kayak mungkin gitu contohnya aku punya showroom mobil gitu, tapi kan dulu kan kerjanya arsitek, apa kaitannya gitu. Tapi kan kita bisa tahu gimana caranya untuk flow orang tuh kira-kira pertama kali masuk apa sih. Kalau kita memposisikan jadi pendatang itu tuh kita sukanya di service seperti apa. Nah, critical thinking itu yang aku ngerasa aku dapetin dari arsitek. Jadi entah itu aku mau ke depannya, entah itu punya salon ataupun mungkin kayak punya agency ataupun mungkin punya showroom mobil, apapun pekerjaannya itu tetap kepake ya. Tetap bisa useful gitu. Keren ya cara berpikir dia. Karena dia bisa mencoba dari point of view banyak orang berbeda-beda. Yang which is dalam arsitektur sendiri kan diajarin kita coba menyelesaikan masalah dari sisi si bapaknya, dari sisi ibunya. Problem solving. Betul. Dan ketika dia mencoba berdiri di sisi itu, membantu pekerjaannya dia sih. Contohnya kayak tadi ya, kayak dari content creator gitu. Dia udah buntu ini nggak mau, tapi tiba-tiba bahwa ternyata followersnya pengen ini di K-pop dan sebagainya. Kalau lo nggak pernah atau nggak peduli kan ya udah, kalau gue nggak mau nggak usah gitu. Tapi mencoba untuk membuat seperti itu ya, Leo ya. Keren. Nah, terus tuh kan rebutan kan rebutan aja kan lo. Jadi kan tadi kalau Leo bilang bahwa arsitektur itu tidak menyesal lah ya gitu ya. Sama sekali nggak menyesal. Ini cuman kayak sekedar ini aja ya, misalnya gitu ya. Misalnya akhirnya adalah bahwa ada peluang menjadi arsitek kembali gitu. Nggak tahu ya kapan ya. Kamu mau menjadi arsitek kembali? Leo, kamu saya kasih project gede apa gitu? Iya, sebenarnya kalau ini soal maunya ya. Kalau maunya mau sebenarnya. Cuman arsitek itu kan practical skill yang harus diasah setiap kali ya. Dan sedangkan aku ngerasanya udah lama nggak pegang softwarenya, udah lama nggak diasah secara kreatif. Ya mungkin secara kreatif diasah, cuman kreatif dalam bentuk building dalam bentuk desain interior, dalam bentuk eksterior itu kan udah lama nggak terasah ya. Tapi kalau ada opportunity-nya sebenarnya mau gitu. Dan dulu kan sempat punya cita-cita, pokoknya nanti kalau misalkan punya rumah ya itu tuh hasil karyaku personal. Cita-citanya seperti itu. Minimal buat diri sendiri aja ya. Iya, minimal buat diri sendiri, karena ya kan kalau buat diri sendiri kan kliennya kan kita sendiri ya. Jadi mau komplain juga kayak ya itu salah kita gitu. Itu urusan lo. Gue yang pengen tahu nih ya, dengan apa yang kamu putusin sekarang. Ini kan berarti keputusan kamu kan untuk masa depan kamu dong, iya kan? Orang tua ini nggak, maksudnya accept nggak dengan keputusan kamu itu? Nggak bilang, ya ampun Leo, lu udah gua kuliahin arsitek, lu jadi content creator. Ini kadang-kadang orang tua kan nggak tahu ya. Beberapa orang tua kayak gitu. Nggak familiar dengan bidang keilmuan itu. Kalau papa, mama oke. Nah, aku bersyukurnya itu kalau orang tua aku tipikal orang tua yang kayak mereka tuh trust. Kamu udah gede, kamu bisa decide sesuatu itu sendiri. Sejak di atas 17 tahun tuh udah kayak nggak sampai dibatasin jam pulang harus jam segini, terus kayak dikit-dikit kayak nggak boleh ini nggak boleh itu. Cuman kayak lebih dikasih didikannya itu lebih ke bukan masalah boleh nggak boleh, tapi kayak gunanya apa gitu. Itu useful nggak gitu. Nah dulu kalau di arsitek ini another fun fact, semester 1 tuh udah mau pindah jurusan. Kenapa nggak pindah? Semester 1 loh. Dan waktu itu papa pun ngomong, ya udah mau pindah apa? Itu kan nggak semua orang tua ya, maksudnya memberikan free will itu ke anaknya gitu. Nah, tapi aku ngerasanya, papa aku ternyata nggak se-strict itu gitu loh. Kok nggak marah ya gitu ya? Iya, sempat mikirnya kayak kok nggak marah gitu. Sedangkan kalau orang tua lain kan kayak
ngapain lu pindah gini-gini, ngebuang waktu, ngebuang uang papa lagi. Pak ya nggak bisa menyalahkan, tapi memang faktanya seperti itu gitu, emang ngebuang waktu kan pastinya gitu. Tapi papa ngebebasin, tapi di sisi lain aku nggak jadi pindah. Karena waktu itu karena gini, aku ngerasanya semester 1 itu shifting antara di masa-masa SMA itu semuanya aku masih bisa bebas, pulang sekolah masih bisa basket, karena aku suka basket soalnya, masih bisa basket, masih bisa main sama temen, dan dimana begitu masuk ke kuliah, uni life, itu tuh kayak ngerasanya, oh my God. Itu kalau nggak dicicil nggak bisa deh, harus butuh dedikasi waktu gitu loh, maksudnya Pak. Jadi kayak ngerasa stresnya di situ, shifting antara yang dulunya free, terus kayak sekarang harus bener-bener dicicil. Dulu kan terbiasa sistem SKS ya. Kebut semalam ya. Sedangkan arsitek nggak bisa. Banyak banget loh. Arsitek nggak bisa gitu. Nah sempat stresnya di situ. Tapi ternyata setelah 1 semester ke depannya ya mulai figure it out how to deal with it. Terus kayak how to solve this problem pelan-pelan makin ketemu. That's why nggak pindah dan mendapatkan sarjana arsitek. Luar biasa ya. Dapat gelar arsitek gitu. Jadi kayak sarjana arsitektur tuh luar biasa. Itu sih kalau secara didikan sih papa mama nggak terlalu strict, jadi kayak mereka ya bersyukurnya mereka udah fully percaya ya sama aku. Kamu beruntung kalau gitu berarti. Beruntung, bersyukur. Menurut aku itu privilege. Iya, privilege-nya justru ada flexibility ada ada dukungan support ya. gitu. Iya, itu nggak semua orang soalnya dapetin kan soalnya. Gitu sih. Nah sekarang Leo, kalau ini kan artinya di content creator, kalau kita lihat kan genrenya ya, kan bukan arsitektur ya kita lihat ya, tapi lebih kepada lifestyle, fashion gitu ya. Nggak ada ilmunya nggak? Maksudnya dapat atau itu otodidak aja atau kamu belajar khusus nggak untuk itu? Basically semua orang sekarang udah, apalagi sekarang kan digital udah serba cepat ya. Semua udah bisa jadi content creator sih. Cuman kan pertanyaannya gimana untuk jadi content creator yang sustain, konsisten lah ya. Misal let's say kita ngomongin soal tren, dulu sempat tren A, terus content creator ini sempat naik, terus sekarang kemana gitu. Nah ya pertanyaannya, untuk kita build momentum itu sebenarnya lumayan gampang dengan kita hidup di era secara digitalisasi itu exposure-nya udah segede itu dan segampang itu, tapi untuk survive di industri ini selama itu nggak gampang gitu. Nah cara untuk survive-nya gimana? Ya selalu komunikasi 2 arah sih, itu menurut aku penting. Kita bisa berkomunikasi sama audiens kita, sama teman-teman kita, e-friend lah, teman-teman online kita, dan kita bisa dapat insight dari mereka. Dan mungkin aku kurang setuju dengan statement orang-orang fake it until you make it. Karena endingnya kita capek sendiri gitu. Kalau misalkan konten-konten kita yang kita bangun personal branding gitu kan. Kalau misalkan let's say personal branding, kita bangun persona yang orang suka olahraga gitu. Tapi nyatanya nggak suka. Kayak apa nggak susah nggak sih gitu, atau nggak sih hidupnya gitu ya, atau nggak mungkin dia pengennya ngejual healthy lifestyle tapi ternyata dia nggak healthy, dia nggak bisa bertanggung jawab sesimpel atur jam istirahat ataupun mungkin kayak atur porsi olahraga atau pola makan gitu. Itu kan harus benar-benar genuine dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita nggak capek. Kita kayak berasanya effortless aja gitu. Sehari-hari karena ya either way, lu ada kamera apa enggak, ya this is my lifestyle. Jadi kayak berasanya nggak capek gitu. Itu yang menurut aku lumayan ngebantu ya secara kalau content creator gimana untuk caranya bisa survive terus gitu. Harus jadi genuine sih. Tapi menurut kamu ya, content creator tuh memang harus satu ini ya, apa namanya, ibaratnya satu hal yang kamu bahas ya, atau bisa campur-campur atau gimana menurut kamu? Menurut aku sih sebenarnya kita bisa campur, karena makin kesini. Tapi untuk kita bisa sampai di titik itu, kita harus fokus dulu sama satu hal. Itu kita sebenarnya pengennya dikenal sebagai apa sih gitu. Apakah kita pengennya dikenal sebagai apa? Dan kita tuh pengen share apa ke orang. Jangan sampai orang ketika scroll Instagramnya mereka nggak dapat apa-apa dari konten yang kita buat gitu. Ya oke lah, sesekali bolehlah kita bikin konten entertaining lah, entah yang kayak mau nari-nari gitu. Tapi itu kan konten yang istilahnya narik audiens. Nah, ketika audiens udah visit profile kita, visit rumah kita, jangan sampai mereka ngerasanya
loh rumahnya kosong ya ternyata. Oh rumahnya berantakan banget misalnya. Iya, Jangan nggak sesuai gitu ya. Iya, kok nggak sesuai gitu. Jadi kayak ya menurut aku itu sih yang apa ya, yang mesti dipertimbangkan Dijaga lah. juga lah ya. Tapi kalau pertanyaannya bisa apa enggak, sebenarnya bisa untuk aja. kita bisa apa namanya, secara industri itu bisa eksplor sana sini itu bisa. Cuman jangan sampai lupa main DNA. DNA-nya kita tuh apa sih? Oh mungkin aku apa namanya fashion gitu. Ya tapi aku secara konten jangan tiba-tiba aku juga makanan bisa gitu ya. bisa ke makanan, bisa ke coffee shop, bisa ke arsitek misal, desain, event, ya macam-macam jadinya. Gitu. Even kayak collaborator pun kalau content creator kan pasti kan ada beberapa lah dapat endorse kan. Beberapa pun nggak bukan outfit, bisa otomotif. Kemarin sempat otomotif, gitu bisa earphone. Ya which is itu kan sebenarnya lifestyle. Itu lifestyle, ya kan? iya. Tapi ya intinya kita harus tetap tahu core-nya kita apa. Jadi nggak membatasi. Misal kita suka fashion tapi kita juga suka olahraga nih. Terus kayak harus fokusnya ke fashion, terus olahraganya nggak pernah ditunjukin. Nggak ada salahnya kok untuk kita share lifestyle kita sebenarnya seperti apa, itu nggak ada salahnya gitu. Karena at the end sebenarnya yang dilihat oleh itu tuh kan market yang ada di kamunya kan gitu. Ketika marketnya ya ini anak muda gitu kan, yang memang dari style gini, outfit gini, ya udah yang lain-lain kayak otomotif masuk aja karena itu pasarnya mereka nantinya at the end kan gitu. Nah ini yang balik lagi kayak sekarang kan lebih ke lifestyle gitu kan, atau mungkin bisa lebih di highlight ke fashion. Ada yang kamu jaga misalnya kayak diet khusus supaya nanti nggak mengubah hal-hal kan ini pasti kan perform atau tampilan juga appearance kamu di sosial media yang kamu jaga ketat kayak olahraga harus sekian hari, gym apa dan sebagainya. Nggak seketat itu sih, tapi enggak ya? Dijaga apa enggak? Dijaga ya pasti. Gitu ya? Itu bisa dibilang kalau content creator tuh asetnya mereka tuh ya diri sendiri gitu. Ya, appearance-nya itu ya. Entah itu ya self care lah, entah pakai skincare, pakai hair care, terus apa namanya outfit juga mesti ditentuin sesuai dengan occasion gitu. Nggak harus bagus tapi sesuai dengan occasion gitu. Tapi berarti kamu menjaga image dong ya? Oh, menjaga. Iya, image itu harus dijaga lah ya. Mau offline maupun online supaya sinergi gitu kali ya. Iya. Cuman menjaga dalam artian bukan kita fake bukan pura-pura, tapi gitu kan. Ya gimana caranya untuk kita berpenampilan sebaik mungkin dengan lawan bicara kita. Lebih ke kayak gitu sih. Gitu. Jangan sampai kayak misalnya mereka lihat di TikTok nih misalnya Leo kayak gimana, terus tiba-tiba ketemulah di jalan gitu. Itu kayak maksudnya jomplang banget kan, nggak mungkin beda banget sih gitu ya. Kayak di sana outfitnya gini, masa ini kayak gini gitu misalnya kan. Itu yang salah satu yang harus kamu jaga juga dong gitu kan. Supaya nggak terlalu ya itu tadi kayak fake-nya itu malah kelihatan bukan jadi diri sendiri, malah di online dibagus-bagusin aslinya padahal seberantakan. Tapi kalau gitu. kebalik nggak apa-apa. Pas orang lihat, wah ternyata lebih keren. Kayaknya nggak mungkin nih. Biasanya nggak mungkin ya. Kayaknya tapi ada sih. Kerennya gitu. Ada beberapa. Ya. Ada beberapa, cuman ya mungkin satu dari sekian. Jarang lah ya biasanya karena yang namanya juga mau bikin konten kan pasti persiapan jauh lebih matang dibanding sehari-hari kan. Iya. Itu. Tapi intinya harus tetap dijaga lah. Kalaupun lifestyle kan aku juga ada beberapa olahraga gitu. Emang basicnya suka gitu. Nggak entah ya itu kan mau dikontenin. Basket waktu SMA ya berarti suka lah ya di olahraga. Dan sekarang juga masih lagi rutinnya lari kalau sekarang. Makanya beberapa kali bikin konten lari dan nggak ada salahnya kok untuk kita itu kan bagian share apa yang kita suka gitu. Kita lagi into ke ini, kita lagi into ke justru ini. Menurutku kayak jadi inspirasi orang-orang yang tadinya cuma suka fashion sama kamu gitu ya. Tiba-tiba lari. Lucu juga ya. Akhirnya mereka juga ikutan lari gitu. Encourage dengan mulai dari lari tuh nggak cuma lari tapi ada outfitnya misalnya kayak gitu kan. Bisa sebenarnya kan kalau outfit kan lumayan ini ya, lumayan macam-macam ya masuknya. Bisa kita waktu mana-mana ya. Waktu olahraga, bisa kita waktu perform mungkin entah itu mereka penari, dancer lah ataupun mungkin performance yang kayak main alat musik. Itu kan sebenarnya kan tetap apa ya? Kayak ya mau nggak mau kan first impression matters ya. Yang dilihat orang tuh kan outfit gitu. Nah, outfit yang aku biasanya sering share ke teman-teman itu adalah outfit yang bisa dipakai
Karena ada beberapa creator yang emang udah outfitnya yang niche, terus kayak wah estetik, tapi ya Nggak itu cuma mungkin, bisa dipakai waktu di runway misal. Tapi ya aku pengen bikin beberapa reference outfit based on occasion. Let's say outfit untuk ke kantor, atau enggak kayak outfit untuk hangout, outfit untuk dating, outfit untuk apa, macam-macam gitu. Jadi supaya orang tuh tahu, oh ternyata outfit tuh harus dipikirin loh, sesuai dengan occasion tertentu gitu. Berarti memang outfitnya tuh juga yang pasti ya yang seumuran kamu kan, maksudnya? Sebenarnya enggak sih. Kamu nggak mungkin kan, kamu seumuran Pak Ren gitu, kamu pikirin gitu. Tapi kenapa harus gitu sih? Tapi gini, karena mungkin konten aku yang sering aku bikin beberapa itu lebih ke grandpa outfit. Terus kayak mungkin kayak ala-ala old money style. Jadi kayak sebenarnya itu applicable untuk beberapa berbagai macam umur, iya. Karena ya kalau kita mempelajari Gen Z sekarang tuh lucunya adalah Gen Z itu lebih suka dianggap lebih tua dibanding umurnya. Dibanding sesungguhnya. Iya, kalau dulu mungkin kayak gua kira tuh lu umur 30 tahu, ternyata lu masih 24. Nah, karena untuk beberapa orang mereka tuh ngerasa berarti aku mature enough secara look. Iya. Tapi kalau sekarang ya, maksudnya kalau dulu kan kayak ofensif ya. Iya. Kok masih sumul lu tuh. Gitu ya. Oh gitu ya, Paren gitu ya? Enggak. Kita emang suka dianggap salah umur ya. Soal runway tadi ya, ada yang pernah ngajak kamu untuk jalan di runway misalnya, endorse pakaian atau desainer gitu-gitu? Kalau enggak ada sih, cuman kalau enggak kebangetan. Requirement-nya kan kalau model itu kan kalau nggak salah 180 minimal. Oh, ada tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi nggak memenuhin secara tinggi. Beda doang, beda 2 senti sih. Lo kan bisa pakai sepatu yang lebih tinggi 2 senti juga nyampe gitu. Iya. Tapi artinya pernah ada yang nawarin dan pernah. Tapi kamu jalanin belum? Belum sih. Belum. Tapi kalau misalnya nanti ada siapa tahu yang dengerin kita gitu ya, oh ternyata bisa juga gitu. Kamu juga mau ya? Pengen. Dulu sempet nggak dulu sih, sampai sekarang pengen bisa dapat kesempatan untuk merepresentasikan batik ke internasional. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan dapat eventnya di luar negeri gitu, terus bisa runway untuk kayak representasikan batik itu. Itu salah satu goals sih. Nice. Itu pengen banget sih. Cuma waktu itu kenapa nggak jadi, karena emang secara jadwal lagi lumayan bentrok, karena kan aku juga ada kerjaan creative agency. Jadi memang lagi lumayan fokus ke situ gitu. Dan sedangkan kalau misal untuk modeling dan lain-lain itu butuh waktu kayak sekitar 2 bulan untuk fokus ke sana. Kamu creative agency ngapain aja? Creative agency kita basically jadi simpelnya kita jadi partnernya klien untuk mengembangkan bisnisnya mereka in terms of kreatif ya. Jadi secara marketing gimana sih untuk cara berjualan bisa menarik, gimana cara untuk kita tuh bisa meng-highlight produknya kita tuh lebih estetik, gimana caranya untuk kita bisa secara awareness tuh bisa lebih dikenal sama orang. Karena di agency kita itu servisnya macam-macam, ada ads, kita juga bisa cariin KOL. Terlepas aku jadi KOL, aku jadi content creator, kita di agency-nya namanya Jane Us. Kita di Jane Us itu bisa cariin content creator untuk brandnya klien. Gitu. Kita juga bisa handle sosmednya klien, kita juga bisa bikinin kontennya klien, kita juga bisa bikinin campaign-nya. Dan beberapa pun udah mulai akhir-akhir ini ada beberapa request untuk kita bantu mereka untuk temuin personal brandingnya mereka. Nah, tuh Cornell. Sampai dengan kita juga beberapa juga kasih service ke mereka untuk konsultasi. Jatuhnya kayak consultant, tapi untuk apa ya? Untuk secara bisnis dan secara digital marketing in the long run lah. Gitu. Jadi memang ada beberapa service sih. Jadi kalau di agensi ini artinya kamu juga bisa melihat dari point of view yang nge-hire kamu gitu ya? Iya. Sebenarnya secara workflow itu hampir sama arsitek. Tergantung klien kita apa. Dia owner coffee shop. Mau nggak mau kan kita belajar ngikutin. Secara workflow tuh barista tuh ngapain sih? Tinggi idealnya tuh berapa sih? Sama kalau di marketing pun kita juga harus pelajarin habitnya dari klien kita tuh seperti apa.
Dan semua ini baru terpikir ketika kamu terjun sebagai content creator atau sebelumnya udah terpikir waktu pas kuliah gitu, oh bahwa nanti jadi di bikin agensi ini seperti apa gitu nggak? Mungkin dulu pernah terfikirkan waktu kuliah, cuman nggak yang sedetail ini ya. Tapi kan makin kesini kayak makin dibukain opportunity. Ternyata bisa loh untuk handle kita masuknya ke ranah ini. Ternyata bisa loh masuk ke ranah ini. Agensinya? Agensinya hampir 2 tahun ya. 2 tahun ini ya. 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Ya. Dan itu tercetus ya karena kamu juga bekerja di ranah ini juga kan? Iya, karena dulu sempat kerja di advertising kan. Iya. Cuman ikut orang gitu. Jadi kamu kembangin bisa ini bikin sendiri gitu ya? Iya, bisa bikin sendiri terus kayak ya kembangin pelan-pelan lah, masih merintis kok. Iya. Sayang lah kalau misalnya nggak dikembangin gitu. Iya, karena pengalaman yang ada tadi kan membentuk kamu bisa seperti pegang, yang sekarang ini kan. Iya, istilahnya modal lah. Modal knowledge-nya. Balik lagi ke content creator, ada nggak yang misalnya brand yang kamu tolak gitu karena tidak sesuai dengan idealismemu misalnya? Pernah? Lebih ke secara brand identity-nya sih. Jauh kayak dari lumayan jauh ya. Oh gitu. Misalnya? Misalnya rokok. Rokok kan karena memang aku nggak ngerokok. Terus cuman dari beberapa klien kayak ngomong, oh nggak harus merokok kok, tapi kayak cuman pegang ini kok gitu. Ya tapi tetap aja. Bukannya aku nggak mau sih, cuman kayak aku ngerasanya terlalu fake. Terlalu fake untuk kasih awareness dari brand mereka, justru terlalu sayang untuk merekanya gitu. Daripada kolaborasi sama aku, mendingan kolaborasi sama yang lain yang emang mereka tuh beneran daily life-nya melakukan itu gitu. Benar. Sama ya adalah beberapa yang lain kayak ya judul itu juga pernah masuk. Terus ternyata judul itu diiklanin ya. Soalnya kan macam-macam. Lihat market, lihat followers juga gitu. Kalau dia bisa kolaborasi terus impact-nya kemana-mana, kenapa enggak? Gitu. Iya, macam-macam sih. Itu kamu di depan ini ya, ngelihat sekarang di content creator juga, di agensi gitu ya, ada lagi nggak ya kira-kira yang pengen kamu ambil lagi gitu? Orang kayak dia mah pasti dia ambil kalau ada opportunity. Kira-kira masih ada kah atau ini aja dulu gitu? Pengen bikin brand sendiri sih. Ini outfit, clothing line, outfit, highlight, clothing line. Cuman ya memang masih nggak mau terlalu buru-buru karena kan ya kan aku salah satu Gen Z ya yang kayak maunya tuh banyak gitu loh, kayak nggak bisa fokus gitu, jadi kayak satu-satu dulu fokusnya ke mostly gitu ya. Maunya banyak tapi kayak bingung mau yang gimana duluan gitu. Terengah-engah akhirnya. Iya. Sebenarnya idenya liar. Maksudnya beberapa ya ada pro cons-nya lah Gen Z itu. Sehingga sebenarnya kalau orang yang ini, kalau dari orang ngelihat gitu bahwa ternyata mereka tuh idenya banyak, tinggal di ya mungkin bosnya atau atasannya itu tinggal selain disupport juga diarahin kali ya, kira-kira mana yang paling ujungnya di mana gitu kali ya. Kadang beberapa kali kan kita juga di internal kan ada beberapa tim ya. Kan kita juga kemarin sempat open recruitment dan lain-lain. Ya mostly collaborator kita, anak-anak kita tuh mereka juga Gen Z. Ya mau nggak mau kita harus arahin dan kita nggak bisa untuk lepas dalam tanda kutip. Tapi at least kita kasih contoh dulu supaya mereka tuh kebayang secara workflow itu yang bener kayak apa sih, supaya mereka juga bisa ngelihat oh ternyata kalau misalkan aku dapat pekerjaan ini aku harus melakukannya seperti ini gitu. Terlepas kalau misalkan kita nggak kasih contoh, idenya mereka tuh liar. Justru karena keliaran itu kita di sini perlu untuk ngebantuin mereka untuk ngerucutin ini loh arahnya ke sini. Ini loh patternnya ke sini. Mentoring untuk supaya jalannya itu bener biar gitu. Betul. Kemana-mana nggak random. Mungkin dia punya banyak map yang bisa dia jalanin tapi kayaknya belum pengen tentu sampai ujung. Iya, idenya banyak banget soalnya. Kadang bingung sendiri soalnya. Kebayang tuh. Gitu sih. Seru banget ya. Seru ya. Keren ya maksudnya. Ini dari point of view tertarik Pak. Kalau kita ini gitu loh ya. Ini kita melihat dari point of view orang tua. Iya, mungkin orang tua kamu seumuran kita. Ya udah bukan kemungkinan, udah pasti. Iya, seneng dengernya jadinya ada yang umur segini udah semangat. Kita suka gitu, jadi tolong dimaklumi aja gitu ya. Kalau udah kayak gini gitu kita langsung kayak jadi bapak dan ibu ya. Bukan sebagai podcaster. Itu kan boleh nanya nggak sih? Oh boleh dong. Kalau dari Pak Ren dan Bu Mira, diinget ya. Bu Mira. Save the name. Bu Rima, Mira tadi sempat kebalik-balik.
Itu tuh menurut Mira. kalian gimana tanggapannya selama ini? Pernah nggak sih kerja bareng sama Gen Z? Hah? Bukan pernah lagi. Bukan pernah, anaknya Gen Z. Nah, selama ini gimana experience-nya? Coba kamu Gue dulu. dulu ya. Kayaknya mungkin Gen Z tuh nggak bisa disamaratakan karena aku yakin tiap orang beda-beda. Didikannya juga itu pengaruh. Jadi ininya beda gitu. Tapi ada yang memang kita tahu nih ini pasti failed-nya di mana gitu. Kayak udah ketahuan lah pasti nggak kuatnya di mana dan sebagainya ada gitu ya. Tapi ada juga yang gila nih anak. Ini padahal dia Gen Z loh. Tapi kok kayak tahan banting banget gitu. Orang yang bilang mental apalah dia tuh nggak ada. Yeah. Jadi ngelihat kayak semua opportunity diambil. Semua yang berat-berat tuh dia tidak mengeluh di depan, tapi dia mau jalanin. Itu kan nggak Gen Z banget. Iya. Kayak dia udah overthinking dulu kayak aduh nanti ini gini, nanti gini. Nah, ada di beberapa yang di arsitek tempatku enggak gitu. Jadi dia kayak ayo kasih apa lagi? Ayo apa lagi nih yang mau ini? Ayo. Jadi dia nggak banyak pertimbangan. Karena dari awal pas kita ngobrol juga udah ngasih tahu bahwa di umur kamu segini yang dibutuhkan tuh pengalaman. Nah, jangan pilih-pilih pengalaman. Ya biasa kayak gitu. Ada yang mau dengerin, ada yang enggak. Jadi ada yang kayak 3 bulan selesai kabur ada. Kayak saya gak kuat lah gitu ada. Tapi ada yang juga yang long term juga ada. Gimana Mir? Iya sih. Sama ya? Kalau gue sih ngerasa yang pasti Gen Z itu nggak mau susah. Karena bukan nggak mau susah itu dalam arti karena mereka berpikir bahwa kalau ada jalan yang gampang ngapain susah. Shortcut. Shortcut. Itu satu. Yang kedua agak lebih overthinking ya sebenarnya. Itu jadi ya ampun lu ngapain ya mikirin 10 tahun ke depan gitu loh. Kalau kita tuh kan benar-benar dijalanin gitu loh. Kalau Gen X kita tuh ya. Boro-boro 10 tahun. Seminggu ke depan mau ngapain aja kita fokusnya ke situ gitu kan. Kalau mereka tuh benar-benar nanti takut gini, takut gitu loh. Overthinking tuh overthinking. Karena kalau bisa disimpulkan karena dulu kalau Gen X tuh pemaparan terhadap berita terhadap apapun tuh minim ya. Kita minim tuh banget. nggak satu-satu cuma TV kali ya sama radio gitu. Kita nggak pernah kekhawatiran tuh nggak pernah dipupuk dari kecil. Kan tapi kalau yang sekarang ini kan dari melek aja udah lihat semua itu per detik lah ya. Nah, kita pengen tahu apa kita tinggal bisa searching. Jadi kalau dulu kita itu kekurangan media untuk mencari informasi. Kalau kalian itu justru terlalu banyak informasi sehingga kalian harus pinter memfilter. Iya. Itu kebalikan banget. Sehingga makanya kenapa overthinking itu terjadi di generasi Z sekarang, itu karena pemaparan informasinya itu terlalu dahsyat, terlalu banyak banget. Sehingga memang harus ya mungkin ya itu beberapa harus difilter atau ya udah kalau misalnya ini nggak ada relate sama gue ngapain dipikirin. Nah kadang itu yang membuat Gen Z juga begitu kayak ini bukan urusan gue, ignore ya, ignore gitu. Karena sebenarnya salah satu bentuk mereka survive supaya memagari informasi yang terlalu banyak itu ya cara memfilternya mereka gitu. Nah kadang tuh kelewatan sampai dimasukkan dalam dunia kerja gitu. Hah ini kan job lo gitu. Hah masa sih job gue bukan ada ini. Nah kayak gitu. Jadi ada beberapa ada kelebihannya kekurangan sih. Iya diverse lah ya. Secara habit ya. Plus minus lah sebenarnya. Makanya sebenarnya menurut saya sih kalau kita anti sama generasi Z ya sayang banget karena justru itu bisa digunain gitu loh. Iya bener sih. Tapi memang perlu dibimbing. Itu masih pastinya ya. Justru malah kolaborasi antar lintas generasi itu menurutku tuh kalau bisa terjadi itu keren sih. Iya. Artinya yang X atau yang boomers bahkan tuh nggak langsung judgement gitu ya, tapi melihat potensinya aja dulu gitu. Dan yang X juga nggak judgement, kadang kan kayak ya elah apa sih gitu, lo tahu apa, kadang kan begitu ya. Padahal mereka tahu apa aja gitu, cuman memang beda aja media, beda cara penyampaian yang pasti lain gitu kan.
Tapi nggak bisa dipungkirin Gen Z memang ya kelemahannya kalau dibandingin sama generasi di atasnya kan lack of experience ya. Mungkin secara ide-ide mungkin udah punya nih, tapi kan secara experience kan pasti ada banyak orang-orang di generasi atasnya yang punya experience yang lebih. Karena mereka shortcut gitu loh. Iya kan. Mereka lebih mikirin kayak gimana sih caranya untuk kita mengefisiensikan 4 langkah jadi 2 langkah. Nah, shortcutnya itu kemana nih? Gitu. Bener banget itu. Dulu waktu pas millennials muncul pun X tuh kan merasa kayak wah gila sih ini, kalau misalnya mereka yang ignorance itu kayak lo tuh nggak tahu apa-apa, lo kan baru. Nah, millennials digituin tuh sama X gitu. Gue tuh lebih banyak pengalaman lalala. Tapi millennials ya kerjanya cepet banget. Dia bisa digital, bisa manual, bisa, kan itu transisinya ya. Transisi. Sehingga kayak merasa kayak X kayak mungkin tersaingi dan lain-lain. Nah sekarang balik lagi juga sama millennials melihat Z tuh begitu gitu ya. Terlalu apa sih? Kadang-kadang mereka tuh nggak perlu diajarin, bisa. Makanya gue tuh heran, nggak pernah diajarin dia tau dari mana sih? Karena gitu mungkin loh. gampang ya. Sekarang kan cari apa namanya? Apapun ada tutorialnya, gampang. apa di YouTube tutorial ini, tutorial Kalau kita kan menjadi ini. tergantung orang tua yang ngajarin, guru yang ngajarin. Kita melihat gitu loh. dari circle terdekat di kantor, di Rumah. kerjaan, di rumah dan. Tapi kalau ini kan bisa Dari keluar. mana aja. Iya. Makanya kemarin ada yang ngomong siapa ya? Di generasi sekarang tuh untuk kita jadi bodoh itu tuh susah. Ya. Kebangetan gitu loh kalau sampai Karena bodoh. saking gampangnya kita cari informasi. Sekarang kita misal ada tugas skripsi gitulah ya. Beberapa mahasiswa tuh udah pakai AI untuk solve itu. Jadi kayak siapa yang kemarin? Kamu misal? Bukan. Pokoknya ada satu kayak ini aku kayak kalimat yang lumayan menarik sih karena ya itu bener untuk jadi bodoh tuh sekarang tuh udah susah karena sumber inspirasi, knowledge itu tuh semua udah gampang banget untuk kita akses. Makanya, tau gak sih? Jadi kalau misalnya gue minta tolong nih ya sama seseorang yang bukan Gen Z gitu ya, minta tolong, gue nggak bisa. Oh, gue nyadarin gitu. Cuman kalau ke Gen Z, gue yakin ngomong nggak bisa tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti bisa. Iya. Tahu caranya. Dulu lah, cari tahu. Nah, jadi bener. Kalau di Z generation tuh informasi ada, kesempatan itu juga pasti banyak kalau mau di-create ya. Iya. Menurut gue sih harus di zaman kita tuh kita nggak bisa meng-create, susah untuk meng-create. Nggak banyak media yang Makanya membantu kalau atau kita mensupport bisa meng-create gitu. itu luar biasa. Nah, di generasi yang sekarang ini lo semua meng-create. Lo bisa jadi apa aja kalau lo mau gitu. Terus tinggal lo atur apa segala macam. Makanya nggak heran mencari tenaga kerja Z itu susah karena mereka bisa berpikir bahwa gue bisa begini sendiri, gue bisa membuat ini. Mungkin pengalaman tuh nggak ada, tapi ya udah kemauan aja dulu. Nanti fail ya udah itu jadi pengalaman pertamanya dia fail gitu kan. Karena kadang pun kalau Gen Z itu lebih ke terlalu banyak pertimbangan ya. Karena mereka ngerasa gagal tuh nggak normal. Tapi kadang itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pedang bermata dua sih. Di sisi lain, oke, bagus, setiap kita mau ngelakuin apapun kita pasti banyak pertimbangan. Tapi kadang kita perlu disadarin kalau it's okay untuk gagal. Karena wajar banget kok, banyak banget orang-orang sukses di luar sana yang mereka ngalamin kegagalan dulu supaya mereka bisa ada di titik seperti ini. Makanya generasi kalian itu banyak yang stres. Iya Kan? Banyak banget. Jadi dikit-dikit healing. Nah, depresi. Tapi benar sih, nggak semua orang pinter jadi orang sukses. Yang sukses itu adalah orang yang resilience. Jadi kayak kalau jatuh lo bangun, kalau ketampar lo berdiri. Itu yang membuat kunci sukses tuh itu. Bukan pinter doang. Bener. Makanya gue kalau misalnya ada orang tua yang bilang anak gue tuh pinter banget, gue tuh nggak kagum gitu loh. Tapi kalau misalnya, gue nggak kagum. Maksudnya banyak orang yang pinter gitu loh. Tapi lu bisa survive nggak? Lu bisa meng-create something nggak gitu loh? Nggak semua orang bisa soalnya. Takutnya terlalu fokus ke akademis, jadi kayak ya udah nggak bisa apa-apa. Untuk ngobrol sama. Cuman nilai aja. Iya. Seru ya. menarik. Seru banget ya. Bapak ibu tuh selalu begitu ya. Tolong dimaklumi aja gitu. Karena anak kita juga nggak jauh dari Leo ya, kurang lebih ya usianya ya. Berapa usianya, Pak? Kalau anak 22. Oh, berarti 24. Berarti ini ya fresh grade lah ya. Fresh grade. Belum bahkan belum lagi menyusun skripsi. Oh, oke. Aku 26.
tahun ini ke 27. Iya. 26. Iya. Ya nggak jauh-jauh Dia 98, lah ya. anak gue 2001. 2001. 2003. Ya kurang lebih lah Iya, generasinya kurang Pak. lebih. Bapak Gua ibu rasa- biasa. Makanya gue bilang Parah banget. bokap nyokapnya sama umurnya sama kita. So, balik lagi ke topiknya. Seru-seru. Ini soal tentang konten dan content creator ini ya. Jadi menurut Leo, kira-kira umur dari pekerjaan content creatornya akan berapa lama Oh sih? iya, berapa lama? Benar-benar. Gue pengen tahu tuh menurut kamu gimana? Apakah akan selamanya akan begini? Mungkin Pernah cerita memprediksi dari ini in my opinion ya. Disclaimer dulu nih. Iya. Mungkin kalau content creator itu nggak akan bisa berlangsung lebih dari 5 tahun dari sekarang. Mungkin kayak cuma 3 tahunan lah mungkin lah. Karena kan ya kita tahu akhir-akhir ini lagi happening banget tuh AI. Mungkin ke depan juga kita bakalan sebagai content creator bakalan salah satu apa ya, title yang akan terpangkas oleh AI gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang dari teman-teman di pendengar ini mungkin ada opportunity bisa dimanfaatkan karena ini mungkin jadi momen yang tepat gitu. Itu yang pertama karena nanti ke depan ada AI. Kalau diomongin long lasting sebenarnya nggak bisa 100% long last gitu. Mungkin akan dalam waktu dekat ini tergantikan. Yang kedua kalau secara outlook 2025 mungkin dari ini ngomongin secara opportunity ya. Sebagai content creator dari dapat opportunity dari brand bisa berkolaborasi dengan brand. Akhir-akhir ini brand itu lagi nyarinya media sebenarnya. Mulai Brand shifting ke nyarinya media. media. Iya, ke media yang dimana mereka punya komunitas, mereka punya beberapa macam orang dengan berbagai macam background yang mungkin secara kredibilitas lebih besar dibandingin content creator. Karena makin kesini tuh orang udah bisa makin pinter. Dalam artian ini konten lu endorse pasti. udah kebaca kayak lu masih mau jualan karena pasti udah kebaca patternnya gitu. Iya, makanya soalnya memang begitu. Iya kan? Makanya makin kesini kalau misalkan kita nggak bisa untuk explore secara segmen, kita nggak bisa explore secara treatment konten kita seperti apa, itu akan susah gitu. Jadi ya susah gampang sih jadi content creator ya. Tapi kalau misalkan ditanyain sebenarnya masih berpotensi nggak sih untuk kita jadi content creator? Sebenarnya masih, terlepas dari sebenarnya balik lagi sih ke tujuannya apa ya. Kalau misalkan sesimpel tujuannya, aku nggak pengen cari duit di sini. Aku pengennya cuma sesimpel bangun personal branding di sosial media gitu. Ya nggak masalah. Karena endingnya, end goalnya bukan untuk cari duit, tapi kayak dia pengen untuk orang lain tuh pengen taunya tuh kita sebagai apa sih? Untuk gitu. awareness. Untuk awareness gitu. Yang dimana itu bakalan membantu bisnis yang mereka lagi build. Ataupun mungkin kayak ada opportunity ke depan yang bisa datang, yang bisa berpartner. Kayak kemarin aku sempat ngeliat ownernya ini bikin konten ini, kayak bisa tuh kita berpartner sama mereka. Karena kan ya sekarang kan digital kan udah serba gampang ya. Iya. Itu sih. Nggak ada yang terlambat lah. Berarti tapi harus itu bergerak cepat. Ibarat keterkenalan orang ya, booming orang tuh emang biasanya 5 tahun gitu ya, kayak boy band ya nggak? Lebih kepada kalau gue ngelihatnya mungkin karena generasi ya. Jadi dia hype di generasi ini gitu. Makin lama makin udah naik, berganti, generasi yang baru kan masuk nih. Kadang kalau ini ya dia udah berubah, bahkan orangnya juga udah mungkin berubah gitu. Mungkin kayak 5 tahun dia begini, sekarang gini, 10 tahun mungkin nggak kayak gini kan. Orang jadi kayak yang suka sama dia ya di generasi yang sekarang sedang suka sama dia aja. Mungkin di Alpha dia udah dilihatnya kayak terlalu tua misalnya untuk generasi yang di bawah, apalagi beta gitu mungkin. Tapi emang gue ngerasa seumuran dia, ini kan seumuran aja ya, gue ngerasa muda gitu kan. Nah, anak saya punya anak yang kedua itu umur 18 tahun. Gue pikir ya deket gitu loh, ngerti nggak? Lo pikir? Gue pikir. Terus dia satu apartemen. Iya, dia satu apartemen sama umur seumur kamu, 26, 24 gitu kan. Dia bilang, aduh aku satu apartemen sama anak-anak tua, ngomong gitu loh. Itu 18 tahun. Iya benar sih. Dia ngerasa jaraknya jauh banget berarti ya sama kakaknya. Sebenarnya tergantung environment-nya sih. Kalau misalkan kita dikelilingi sama yang lebih tua juga kita ngerasanya jadi lebih tua. Kita masih punya waktu nih.
Jadi ngerasanya kayak santai, it's okay lah. Karena itu banyak kok yang di umuran segitu masih belum tahu tujuannya mau kemana gini. Jadi kayak nganggapnya santai. Padahal kalau misalkan kita ngelihat yang anak-anak muda sekarang gila-gila banget gitu loh, umur 17 ada yang kayak mereka udah settle di industrinya mereka udah tahu bisa arahnya mau ke depan, mau kemana, bisa cari duit, bisa beliin orang tuanya ini itu. Edan emang. Ya akhirnya pressure juga gitu loh, ketika ngeliat temennya, dia udah bisa ini, gua kok belum apa-apa gitu. Jadi kan overthinking lagi. Tapi gitu yang kan. paling kerasa, kalian itu kan memulai sesuatu earlier ya, duluan dibanding kita. Lumayan early, iya. Jadi kalau kita itu kan mungkin umur 25 baru mulai kerja. Start ya. Sedangkan mereka mungkin umur 22 udah mulai, ya kan? Terus yang generasi di bawah kalian lebih muda lagi. Jadi mungkin ya dia tuh umur 30 tahun, 35 tahun udah kayak pengalaman dan ngerasa udah nggak pengen kerja kali. Ya nggak sih? Nggak usah nunggu 30, 26 juga nggak mau kerja, maksudnya as a karyawan kan, as staff kan. Jadi create sendiri gitu loh. Iya, ada yang begitu. Pensiun. Iya, karena udah dapat semua pengalaman gitu loh. Saking udah beberapa ya mungkin ya. Ya akhirnya kan yang penting ya mungkin nggak mau ngapa-ngapain tapi duitnya udah cukup untuk menghidupi dia the rest of their life gitu loh. Gitu ya, kenapa enggak, makanya mereka jarang yang mau jadi staff atau karyawan karena akhirnya meng-create sesuatu yang kayak cepet gitu. Kalau duitnya cepet kenapa harus yang lama gitu. Tapi kadang ngebanding-bandingin itu jadi kayak apa ya, ngebikin down sih. Karena sekarang gitu ya? exposure kan segampang itu ya. Kalau dulu kan mungkin mau ngelihat orang bisa istilahnya kayak rumput tetangga tuh nggak terlihat segampang sekarang gitu. Sekarang kita udah bisa ngelihat dikit-dikit ada teman story lagi di Jepang. Wah kerjaannya pasti gampang nih. Maksudnya kayak kerjaannya pasti lancar banget nih, omsetnya pasti sekian nih. Langsung berasumsi. Dan mereka nggak berpikir bahwa itu beneran atau enggak. Iya kan? Itu kan kadang-kadang apa yang diperlihatkan belum tentu benar gitu loh, ya kan? Tapi jadi pikirnya buat kalian kok lebih cepat ya mereka ya, padahal kan mereka kan masih lebih muda gitu. Asal kalian tahu ya, nggak ada sesuatu yang bisa didapat secara cepat. Iya. Dapat cepat, hilang cepat, gitu loh. Harus menikmati prosesnya lah. Nah, menikmati proses. Iya, lebih kayak hiduplah di saat ini lah ya. Nggak usah memikirkan kayak terlalu panjang apa segala macam, ya nikmati aja setiap langkahnya, step by stepnya gitu ya. Tapi Elon Musk tuh dari kuliah udah pengen ke Mars loh. Biarin aja dia sih ya. Maksud gue dia tuh dari kuliah dia tuh udah pengen. Yang mimpinya memang perlu sih punya mimpi, cuman maksudnya mimpi, karena mimpi doang nggak cukup ya. Ya. Perlu mikirin secara realitanya kita mesti ngapain untuk make it happen supaya ya kita makin dekat sama mimpinya, makin ngerasanya, mungkin dulu ngerasanya mimpinya tuh di langit, tapi sekarang kayak mimpinya di atas gunung, makin dekat soalnya. Karena ya kita do something gitu, nggak cuman plan doang, nggak cuma mimpi doang. Berarti memang segala sesuatu itu butuh kesadaran. Jadi apapun yang kamu kerjain, yang kita kerjain tuh harus dengan kesadaran gitu loh. Bener-bener. Mira, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ini seru banget sih pertanyaannya. Iya seru banget ya, bisa kesini arahnya. Dari point of view arsitek, dari point designer, dari point bapak ibunya. Akhirnya ke hidup gitu ya. Kamu cita-citanya apa untuk ibarat 10 tahun ke depan? Cita-citanya ya? Atau mimpi yang akan mau kamu raih? Mimpi kamu tuh apa? 10 tahun ke depan sih ya pengen ini, creative agency ini bisa jadi sebuah komunitas lah. Pengen jadi tempat untuk banyak creator mereka untuk berkarya dan mereka makin tahu kira-kira talenta mereka tuh di mana. Karena ya kita pengennya dengan kita build creative agency ini kita nggak cuma berkembang sendiri, tapi kita bisa berkembang bersama-sama gitu. Tapi kalau in the long run kayak bener-bener mimpi yang jauh banget itu tuh dari dulu tuh pengen punya sekolah sebenarnya. Punya apa? Sekolah. Iya. So sweet. Pengen punya sekolah, mulia sekali. Pengen apa ya? Ya pengen bisa untuk punya platform bisa sharing ke teman-teman yang mungkin mereka belum mengalami experience yang kita dapatkan gitu. Jadi kayak kita bisa sharing ke mereka dan mereka juga bisa sharing ke teman-teman yang lain. Keren. Gitu. Ya, jadi nggak apa yang kamu milikin itu nggak hanya bisa dinikmatin sama sebagian orang aja. Iya, bener.
Itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya, tadi agensi kamu atau itu bisa disebutin nggak? Bisa lihat di mana, bisa cari di mana. Misalnya supaya mereka dapat informasi yang kamu dapat. Kalau untuk creative agency, mungkin teman-teman bisa cek di Instagram kita @jaineus, g.in.us. Oke. Genuine in us ya, basically itu singkatan. Genuine in us, @jaineus. Ada juga di bio aku @leovar. Di Instagram ada, di TikTok ada. Instagram sama TikTok sama ya namanya ya? Sama. @leovar. Sama. Biar gampang dicarinya. Bener-bener. X-main nggak? Apa? X-main. Nggak terlalu sih. Jadi emang cuma 2 platform itu. YouTube ada? Cuma 2 platform. YouTube lagi pengen di comeback-kan. Tapi udah pernah ada, tapi belum di comeback. Udah pernah. Fun fact-nya aku tuh juga punya podcast loh, Pak. Oh iya? Iya. Kenapa nggak undang kita? Next ya. Nanti kita ini ya. Boleh dong. Tukeran info. Berarti dari yang sekarang platform ini baru 2 ya. Jadi dari TikTok dan dari Instagram aja. TikTok sama Instagram. Facebook nggak mungkin dong. Facebook katanya Gen Z sekarang balik lagi ke Facebook. Iya, atau itu hanya cuman punya Facebook punya, cuman nggak sampai bersosialisasi di sana. Gitu. Tapi mungkin tergantung negara kali ya. Kalau di Aussie kan banyak di Facebook. Aussie, di US kan kayak masih tetap dipakai untuk networking. Asia yang enggak ya. Iya. Asia. Leo, ada lagi yang mau ditambahkan dalam obrolan kita sebelum kita tutup? Gue pengen tahu. Kamu punya idola nggak? Idola apa nih? Idola ya in your life. In general. Paling atau sih tiba-tiba kepikirannya Kobe aja sih, Kobe Bryant. Oh, kenapa tuh? Karena dia kan atlet basket, tapi terlepas dari dia sebagai atlet basket itu, dia punya peran. Menurut aku perannya sebagai ayah tuh juga bagus, dan perannya sebagai partner, perannya sebagai teammate itu menurut aku dia lumayan ya sangat-sangat suportif lah. Jadi terlepas dari melihat gameplaynya dia, kayak lumayan ngefans banget nih sama cara mainnya, tapi role-nya dia di luar lapangan tuh juga se-impactful itu. Wow. Dan dia juga punya akademi kan. Iya. Itu sih. Dia kagum sama sesuatu yang bertanggung jawab. Jadi cukup menginspirasi kamu lah ya, sosok itu gitu. Dari SMA itu udah, walaupun sekarang udah meninggal, tapi masih. Iya, keren. Oke, silakan ditambahkan tadi. Kira-kira ada yang mau kamu tambahkan dari obrolan kita sebelum kita akhiri? Ada yang kamu pengen sampaikan nggak ke pemirsa? Apa ya? Mungkin buat teman-teman di luar sana yang punya mimpi ataupun mungkin kayak lagi berjuang untuk survive, jangan berkecil hati karena kadang tuh mungkin kalian masih belum di waktu yang tepat dan mungkin kalian belum di tempat yang tepat. Jadi kayak please tetap untuk explore, maksimalin potensi kalian karena someday bakalan ketemu kok tempat yang tepat ataupun mungkin waktu yang tepat dan kalian bisa lebih impactful dan mungkin kalian bisa feel alive di situ. Jadi jangan berkecil hati, selalu explore terus dan at least sempetin waktu untuk ketemu, ngobrol sama teman. Gak sendiri karena, aja ya. Karena kalau misalkan kita mau grow, pasti kita butuh orang lain. Pandangan orang lain. At least tuker insight. Iya. Karena kalau misalkan terlalu sering ngandelin diri sendiri itu takutnya jadi kayak nggak objektif. Menurut aku kan ya benar kan kayak gini gitu. Yeah. Kadang kita perlu juga untuk brainstorm sama teman-teman kita, sama partner kita, itu sih. Benar. Sip, terima kasih banyak Leo atas waktunya udah datang ke sini. Thank you banget. Dari Design Hub ini terus terang tempat teman-teman kalau ada yang mau datang juga ini sebenarnya tempat untuk co-working space juga bisa mungkin junior yang lagi pengen ketemuan tadi misalnya ngobrol sama temannya bisa di sini karena ini tempat yang welcome banget karena ini tempat untuk menghubungkan siapa aja. Namanya dot.podcast itu kan sebenarnya dari dot itu line. Ya kan, dari titik tuh jadi line, jadi basicnya design itu dari connecting dot gitu. Dan di sini juga tempat kita connecting the titik dots. yang compounding ya, jadinya line. Menarik. Oke, terima kasih Leo atas waktunya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.